Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Ini cerita tentang orang meninggal. Iya, dua-duanya meninggal ya. Iya. Cerita kasus narasumbernya ada dua yang hampir-hampir Yang serupa lah, serupa. tipikal. Ceritanya tentang yang satu lagi itu, yang pertama adalah orang yang poligami, yang kemudian yang tadinya berada kemudian merosot gitu ekonominya. Yang kedua, orang yang dinilai orang lain sangat baik, emang baik ya, maksudnya sangat baik, sangat agamis, tapi ternyata ada kesalahan atau langkah yang dia buat yang kemudian merugikan keluarganya. Ya, gitu. Silakan sebagai pembuka. Itu highlight tadi, pembuka dan penutup. Itu hook maksudnya. Oke, untuk yang cerita yang pertama ini ada seorang laki-laki yang sudah menikah, punya anak 4 kalau nggak salah. Terus di kemudian hari setelah 5 anaknya 5 ya. 5, terus kemudian anaknya udah cukup besar, tahu-tahu suaminya si bapak ini menikah lagi. Nah, pada saat itu sempat huru-hara, nggak karuan, sampai akhirnya diikhlaskan oleh istri pertama. Jadi si bapak ini punya 2 istri. Nah, dari pernikahan yang kedua dia punya anak 3 ya. 2, punya anak 2. Dari tadi gue korting mulu ya. Terus punya anak 2. Nah, pada saat pernikahan yang kedua inilah keadaan ekonominya si bapak itu nggak bagus. Jadi dia mulai kesulitan untuk membiayai keluarganya yang kedua. Sementara keluarganya yang pertama itu anak-anaknya sudah mulai pada mandiri. Bahkan sudah ada yang menikah. Sehingga pada saat anak-anaknya dari istrinya yang kedua tuh butuh sekolah dan segala macam, dari anak-anak itu SD kalau nggak salah, dia minta bantuan kepada anak-anaknya dari istri pertama. Ya walaupun gimana, walaupun suka nggak suka, tapi toh dari awal kan mereka sudah bilang ikhlas, ya udah kan, berarti ikhlas nggak ikhlas. Ya ikhlas nggak ikhlas, tapi toh ditanggung juga lah konsekuensi itu gitu ya. Karena toh bapaknya yang minta. Dan mereka bantu. Jadi mereka bantu, sehingga si 5 bersaudara, 2 atau 3 bersaudara dari anak pertama ini membantulah adik-adik tirinya melalui bapaknya. Dan seiring waktu berjalan, kemudian ibu mereka meninggal, si istri pertamanya meninggal, sehingga tinggal si istri kedua dengan anak-anaknya. Ini toh anak-anak yang dari istri pertama udah pada dewasa lah, udah pada settle semua gitu. Bahkan yang kuliahin anak-anak dari istri kedua itu ada 1 orang yang paling settle di antara yang lain gitu. Jadi dialah yang menanggung semua biaya dari adik-adiknya sampai dengan selesai kuliah gitu. Dan tempat kuliahnya mahal ya. Tempat kuliahnya mahal. Untuk ukuran zaman itu tuh ya. Itu best 5 mungkin di Jakarta ya. Dan akhirnya terus kemudian bapaknya meninggal. Ya. Bapaknya meninggal, tinggal si ibunya. Nah, sampai kemudian ibu yang kedua ya. Ibu yang kedua. Nah, si ibunya kedua ini, istri kedua ini kemudian sempat sakit lah apa gitu, disamperin ditengok lah sama si anak-anaknya yang dari istri pertama, karena toh mereka anggap udah lewat kan gitu. Bapaknya udah nggak ada dan segala macam. Tapi uniknya itu anak-anak dari si istri kedua ini tidak pernah tampak senang didatangi oleh kakak-kakak tirinya gitu. Bahkan kalau kakak satu bapak loh itu. Kakak satu bapak, nggak pernah kelihatan senang lah gitu. Jadi ya gitu, kalau datang tuh ya seadanya aja gitu. Bahkan di WhatsApp pun juga kan. Nah, waktu itu sampai pernah di WhatsApp ditanya, ditegur lah di WhatsApp, bertegur sapa gitu, dan responsnya adalah ada perlu apa gitu. Responsnya tuh gitu. Nah, memang si anak dari istri kedua ini memang punya posisi yang cukup bagus lah dan sekarang ini gitu. Jadi dua-duanya oke. Jadi artinya mereka tumbuh dengan baik lah, sudah survive dengan berhasil. Cuman kemudian asumsinya dari anak-anak yang istri pertama itu, kok kenapa sih
mereka begitu kan gue yang nyekolahin lo gitu kan. Jadi kayak gini, kok nggak tahu diri sih, kan yang mereka bisa begitu kan yang kuliahin gue gitu kan. Kira-kira gitu. Nah kemudian kami berdua diskusi. Bisa jadi memang mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka itu adik-adik tirinya tuh nggak tahu kalau si kakak-kakak tirinya yang nyekolahin mereka. Kenapa kok kami punya pikiran begitu? Karena ini menyangkut juga cerita yang lain. Cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini adalah seorang ayah yang sangat baik, sangat bertanggung jawab, dan dia membesarkan, dia sangat bertanggung jawab kepada anaknya. Jadi dia sudah menikah, kemudian bercerai, kemudian tapi dia selalu memastikan bahwa anaknya akan selalu bisa dapat barang terbaik, sekolah terbaik. Jadi mau sekolah mahal mau kayak gimana, diusahakan lah. Si bapak itu akan selalu bilang oke, boleh gitu. Oke banget lah gitu, dan sangat bertanggung jawab. Anaknya minta apa aja itu dia akan cenderung memenuhi kebutuhannya, asal yang nggak aneh-aneh. Dan anaknya ini kebetulan juga anaknya sangat baik, jadi dia juga nggak pernah minta yang aneh-aneh gitu. Nah suatu hari sampai kemudian dia meninggal di usia yang masih muda sebetulnya. Jadi anaknya juga belum cukup besar gitu pada saat dia meninggal. Masih sekolah menengah lah ya. Masih sekolah menengah lah. Nah, disitulah baru kelihatan ternyata semua yang dia usahakan untuk anak-anaknya itu adalah uang-uang yang jalannya nggak benar. Jadi gini, ini si bapak ini punya kecenderungan untuk gambling. Bukan berjudi ya, bukan judi judol maksudnya, bukan. Gambling terhadap bisnis, berani sekali gitu. Sehingga dia pinjam ke sini, puterin ke sana terus begitu, dan sampai kan udah kelibet sendiri gitu. Dan pada saat dia meninggal hutangnya banyak sekali. Dan karena anaknya masih belum cukup umur, maka dia tidak harus menanggung hutang itu tentu saja, tapi itu kan kemudian menjadi hutang yang harus ditanggung oleh keluarga aslinya gitu, keluarga kakak adiknya gitu yang harus menanggung itu. Nah, si anak ini tidak pernah tahu bahwa bapaknya mengusahakannya sampai kayak gitu, dan dia nggak tahu tuh duit dari mana gitu. Dan di kemudian hari kemudian juga diketahui bahwa yang mengongkosin anak ini juga dari macam-macam. Ada dari teman-teman bapaknya, ada yang dari adiknya, dari mana gitu. Jadi si bapak ini karena dia disayang banyak orang sebetulnya. Karena baik sebenarnya. Baik banget nih orang. Iya. Jadi dia bisa malakin teman-temannya atau malakin saudara-saudaranya untuk kebutuhan anaknya, kira-kira gitu. Jadi jadi dalam kasus ini sebetulnya perlu nggak sih kalau si anak ini dibayarin sama orang lain sekolahnya atau segala macam, dia perlu tahu nggak sih sebenarnya gitu? Iya. Ya kan ini pertanyaan kan. Kadang-kadang kan ada yang orang tuanya misalnya butuh bantuan dari pihak lain, cuman dia nggak ngomong, dan yang ngasih bantuan juga bilang udah gitu kan, ini gue bantuin lo. Gitu bisa juga kan yang gitu. Ya kan kayak kita bahas ke narasumber yang pertama kan, sampai kita kasih tahu kan, kenapa nggak dikasih tahu aja adiknya bahwa yang kuliahin lo gitu kan. Tapi kan dia juga nggak salah, dia juga nggak salah. Dia bilang ya namanya gue nolong, masa nolong bilang-bilang, masa ngaku-ngaku gitu. Ya. Emang dasar merekanya aja nggak tahu diri kan, asumsinya jadi kayak gitu. Padahal bisa jadi mereka nggak tahu seperti kasus narasumber yang kedua gitu. Kalau menurut gue sih ya kalau emang itu keluarga ya, baiknya diluruskan. Nah, memang mesti ada penengah sih kali ya. Iya, kalau menurut gue ya, baiknya diluruskan. Kenapa? Karena bisa jadi si anak-anak dari istri yang kedua juga dia punya trauma beda tentang kan pernah chaos. Dan mereka anak-anak yang dari istri pertama juga kan nggak salah. Iya. Karena mereka merasa rumah tangganya, mereka trauma rumah tangga bapak ibunya jadi berantakan karena ada pihak kedua kan gitu kan. Jadi ini kalau gue sih melihatnya itu dua anak ini nggak ada yang salah. Dua kubu anak yang mereka nggak ada yang salah dan nggak saling tahu. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya gitu, bahwa kesalahan bapaknya dengan istri keduanya atau bahkan
istri pertamanya itu kan urusan Urusan, mereka iya. gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut gue sih, kalau gue baiknya dikasih tahu supaya nggak ada itu asumsi-asumsi yang karena mereka trauma merasa dulunya pernah dilabrak lah apa segala macam, mungkin gitu ya. Mungkin. Gitu. Ini mungkin buat kawan-kawan perempuan yang punya kasus Kasus yang serupa. sama di circle-nya ya. Jadi barangkali kita tuh marah sih, iya sih, paham banget. Cuman kayaknya kita tidak perlu memelihara dendam deh, karena dendam itu akan terwariskan. Betul. Jadi kalau kita nanti punya anak, itu dendam itu biar gimana Betul. juga akan terwariskan, dan kan itu kan sayang ya. Itu satu. Yang kedua, ketika bersaudara satu ayah atau satu ibu, coba baikan lah. Ini gue sok tahu banget ya. Tapi Gue sok tahu sebenarnya yang banget. dari istri pertama itu kan justru setelah mereka sekarang udah pada berumur udah pada tua segala macam kan justru disamperin, ayo biar gimana lo adek gue Iya, gitu. iya. Tapi kan adeknya Iya, nggak mau membuka diri kan, iya. ya jadi serba salah sih. Kayak menurut gue sih nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya, Benar, iya, emang ada yang salah, ada yang karena benar. mereka nggak tahu sih kayaknya gitu ya. Baiknya kita nyari cahaya, udah mulai maghrib ya. Kayaknya sih kalau gue ya itu tadi baiknya diluruskan Iya. gitu Iya. ya. Udah Iyalah. itu Oke. aja. Yang penting semua pihak mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye.